Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat petang, dan selamat malam, Bapak-bapak, Ibu-ibu, dan teman-teman pemuda masyarakat Desa Waibau. Perkenalkan, nama saya Briliansa. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai konsep pariwisata berkelanjutan. Kali ini kita akan membahas mengenai yang pertama, apa itu pariwisata berkelanjutan, dan yang kedua, bagaimana cara menerapkannya. Langsung saja kita masuk ke topik pembahasan yang pertama, yaitu apa itu pariwisata berkelanjutan. UNWTO dan UNEP di tahun 2005 mendefinisikan pariwisata berkelanjutan sebagai pariwisata yang memperhitungkan dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan di masa saat ini dan yang akan datang, dan juga memenuhi kebutuhan pengunjung atau wisatawan, industri, lingkungan, dan masyarakat lokal. Secara ringkas, pariwisata berkelanjutan adalah sebuah konsep pengelolaan wisata yang didasarkan pada pelestarian. Maksudnya, ia bertanggung jawab terhadap keberlangsungan alam, ekonomi, dan sosial budaya. Pada tahun 2005, Organisasi Pariwisata Dunia (PBB) atau UNWTO dan Program Lingkungan PBB (UNEP) menerbitkan panduan bagi pembuat kebijakan dengan judul Membuat Pariwisata Lebih Berkelanjutan. Panduan ini mencakup 12 tujuan untuk pariwisata berkelanjutan. Sebagai berikut: kelayakan ekonomi, kemakmuran lokal, kualitas kerja, kesetaraan sosial meliputi distribusi manfaat ekonomi dan sosial dari pariwisata yang tersebar luas dan adil, pemenuhan pengunjung, kontrol lokal, kesejahteraan komunitas, kekayaan budaya, integritas fisik, keanekaragaman hayati, efisiensi sumber daya, dan kemurnian lingkungan. Setelah mengetahui apa itu pariwisata berkelanjutan, mari kita masuk ke topik pembahasan yang kedua, yaitu bagaimana cara menerapkan konsep pariwisata berkelanjutan. Langkah yang pertama adalah dengan upaya menjaga keberlangsungan alam. Menjaga keberlangsungan alam dapat kita lakukan dengan cara mengelola sampah pariwisata. Salah satu caranya adalah dengan melakukan pemilahan sampah, yaitu membagi sampah berdasarkan tipe atau jenisnya, yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik adalah sampah-sampah yang mudah busuk, mudah terurai, dan tidak tahan lama. Contohnya adalah sisa makanan. Sedangkan sampah anorganik adalah sampah-sampah yang tidak mudah terurai, tahan lama, dan tidak mudah busuk. Contohnya kertas, plastik, botol, dan kaleng. Selain melakukan pemilahan sampah, metode pengelolaan sampah juga dapat dilakukan dengan cara menerapkan konsep 3R, yaitu reduce, reuse, recycle. Reduce adalah upaya mengurangi pemakaian produk atau barang yang berpotensi untuk menghasilkan sampah. Salah satu caranya adalah dengan menggunakan kain daripada tisu, menggunakan tas belanja yang bisa digunakan berulang kali, daripada menggunakan kantong plastik sekali pakai. Selanjutnya adalah reuse. Reuse adalah upaya menggunakan kembali barang-barang yang sudah kita miliki atau yang sudah pernah kita pakai. Salah satu caranya dengan memanfaatkan botol bekas untuk pot tanaman, dan atau juga kita bisa memanfaatkan baju bekas layak pakai untuk dijual kembali di thrift shop atau disumbangkan. Berikutnya adalah recycle. Recycle artinya mendaur ulang, yaitu mendaur ulang kembali sampah atau produk-produk yang tidak terpakai menjadi produk baru yang layak pakai. Contohnya, mengubah sampah organik menjadi kompos atau pupuk organik. Selanjutnya, memanfaatkan sampah anorganik seperti plastik untuk pembuatan eco-brick. Eco-brick adalah botol plastik bekas yang dipenuhi dengan segala jenis plastik bekas, kering dan bersih,
dengan kepadatan tertentu yang biasanya digunakan untuk balok bangunan. Selain dengan mengelola sampah, keberlangsungan alam juga dapat kita lakukan dengan konservasi lingkungan perairan. Karena di Desa Waibau, mayoritas destinasi wisata adalah perairan, maka hal ini menjadi penting untuk kita ketahui. Upaya konservasi lingkungan perairan yang pertama adalah kegiatan bersih pantai atau coastal cleanup. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menjaga kelestarian lingkungan pantai dan ekosistem laut, sekaligus menjaga tempat wisata agar tetap bersih dan nyaman untuk dikunjungi. Kegiatan ini dilakukan dengan cara mengambil sampah secara langsung di wilayah pesisir pada periode yang bersamaan atau serentak. Tentunya kegiatan ini memerlukan partisipasi aktif dari masyarakat. Selanjutnya, upaya konservasi lingkungan dapat dilakukan dengan cara membuat larangan mengenai pembuangan sampah ke wilayah perairan, baik itu laut, pantai, danau, dan lain-lain. Kemudian, juga dapat dilakukan dengan cara menyediakan tempat sampah di kawasan wisata perairan yang cukup banyak dan mudah dijumpai oleh para wisatawan. Berikutnya, meningkatkan perekonomian rakyat melalui pariwisata, yang mana dengan adanya pariwisata, masyarakat lokal harus terlibat aktif dalam pengembangan pariwisata. Diharapkan pariwisata ini memberikan peluang bagi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidupnya. Masyarakat sebagai subjek dalam mengembangkan wisata, yang mana pariwisata berkelanjutan diharapkan mampu meningkatkan minat masyarakat sebagai pemilik dan pengelola. Hal-hal yang dapat dilakukan adalah dengan mengelola hasil bumi menjadi produk lokal guna mengenalkan makanan khas daerah kepada pengunjung, yaitu dapat berupa mendirikan warung makan atau tempat makan restoran yang menyediakan makanan khas daerah seperti jagung titi dan lain-lain. Yang kedua, mengembangkan usaha pendukung pariwisata seperti toko kerajinan berupa kerang, anyaman, kain tenun, dan lain-lain, toko cenderamata atau souvenir, dan menyediakan layanan jasa berupa akomodasi, yakni penyediaan penginapan atau homestay, transportasi penyediaan kendaraan menuju tempat wisata, dan panduan berwisata, yakni masyarakat dapat menjadi pemandu wisata bagi para wisatawan. Selanjutnya yaitu pelestarian budaya untuk kesejahteraan masyarakat. Hal ini dilakukan untuk menggairahkan perkembangan kebudayaan asli dan menghidupkan kembali unsur kebudayaan yang mungkin sudah hampir terlupakan atau punah. Pelestarian budaya dapat dilakukan dengan cara berikut ini. Yang pertama, menjaga kelestarian budaya seperti kerajinan tenun dengan membuat kelompok tenun dan rumah tenun yang dapat pula menarik wisatawan. Yang kedua, produk budaya seperti seni tari, upacara adat atau seremonial adat, dan tradisi-tradisi lain dapat dikembangkan menjadi modal pengembangan destinasi di desa wisata, yang mana dapat menarik para pengunjung. Demikian penjelasan singkat mengenai pariwisata berkelanjutan dan bagaimana cara menerapkannya. Apabila terdapat salah kata, informasi, atau kekurangan dalam menjelaskan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan apabila bapak-bapak, ibu-ibu, maupun teman-teman pemuda mempunyai pertanyaan, silahkan dituliskan melalui kolom komentar di bawah ini ya. Terima kasih dan sampai jumpa.